Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Misal. Hari ini kita bicara tentang atau belajar tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Oke, kalau begitu kita mulai saja ya pertemuan hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kompetensi dasar pertemuan pada hari ini kita bicara tentang menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Tujuan pembelajarannya apa? Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang jagat raya sebagai ruang eksistensi bumi. Yang kedua, siswa dapat membedakan tentang teori-teori terbentuknya jagat raya. Yang ketiga adalah siswa dapat membedakan tentang teori-teori terbentuknya tata surya ya. Langsung kita bahas yang pertama ya, tentang jagat raya sebagai ruang eksistensi bumi. Namanya saja jagat raya, berarti jagat raya adalah ruangan yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Ribuan galaksi, coba dibayangkan ya. Lawang mata tata surya itu bagian dari galaksi. Tata surya aja luasnya sedemikian. Nah, bayangkan tata surya itu matahari dikelilingi planet, asteroid dan sebagainya. Bayangkan kalau ada ribuan galaksi, berapa luasnya jagat raya? Ya nggak bisa dibayangkan ya. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya kan begitu. Nah, teori-teori tentang terbentuknya jagat raya ya, ada 3 teori tentang terbentuknya jagat raya yang dibahas di dalam slide ini. Yang pertama adalah teori mengembang dan memampat ya. Ini mengatakan jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Nah, jadi ini peristiwa mengembang, memampat ini karena akibat reaksi inti hidrogen. Nah, teori yang kedua yang disampaikan di sini adalah alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Dikatakan sebagai teori keadaan tetap yang disampaikan oleh Fred Hoyle ya. Teori ini disampaikan oleh Fred Hoyle. Nah, teori yang ketiga yang mungkin sangat terkenal dan mungkin kita sering mendengarnya adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory yang disampaikan oleh Edwin Hubble. Nah, dia mengatakan galaksi itu dari mana? Yaitu dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Nah, itulah menjadi ledakan itu menjadi materi-materi yang ada di jagat raya, termasuk bintang, termasuk planet dan sebagainya, itu adalah hasil dari ledakan besar. Nah, tentu saja teori-teori tentang jagat raya tadi ada kelebihan maupun kelemahannya ya. Termasuk ada fakta-fakta di sini yang diungkapkan tentang teori ini. Yang pertama, teori mengembang dan memampat. Faktanya adalah gumpalan tersusun oleh hidrogen yang sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Ini kontraksi itu apa sih? Kontraksi berarti dia mengkerut kan begitu, atau mengembang. Mengkerut, mengembang itu namanya kontraksi, artinya bergerak-gerak. Yang kedua, teori keadaan tetap. Ini fakta dan kelebihannya adalah jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir. Teori keadaan tetap ini tidak mengakui fakta penciptaannya. Selalu tercipta bahan baru yang akan menjadi galaksi baru. Nah, ini teori yang tidak percaya penciptaan tetapi mengatakan ada bahan baru lain yang lucunya di sini. Yang ketiga, teori ledakan besar ini mendekati kebenaran secara ilmiah. Nah, teori di antara 3 teori ini memang yang paling mendekati logika dan ilmiah adalah teori ledakan besar atau Big Bang teori. Nah, kelemahannya apa masing-masing teori ini? Dikatakan versi ini yang pertama adalah tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen. Ini teori yang mengembang dan memampat. Karena di alam semesta ini jumlah hidrogen lebih berlimpah daripada helium. Nah, yang untuk teori keadaan tetap tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya mengembang
tidak bisa menjelaskan mekanisme terbentuknya materi baru. Lah ini adalah teori keadaan tetap. Yang ketiga, teori ledakan besar ini tidak bisa menjelaskan akhir dari Big Bang. Nah, akhir dari Big Bang seperti apa? Ya, tapi sebenarnya dijelaskan juga bahwa ledakan dahsyat itu materi-materi itulah jadi galaksi, jadi planet, jadi bintang dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih sempit lagi dari jagat raya. Di dalam jagat raya ada galaksi, dan galaksi ini mungkin dilewati karena terlalu luas ya. Kita masuk kepada tata surya. Nah, tata surya punya dibahas ini adalah tata surya yang di dalamnya ada bumi. Apa itu? Ya, tata surya yang pusatnya adalah matahari. Ini adalah tata surya yang keberadaan bumi itu di situ ya. Jadi tata surya adalah sistem yang di dalamnya ada matahari, ada planet-planet, ada satelit, ada asteroid, komet yang mengelilingi matahari itu. Nah, ingat matahari adalah bintang, bintang adalah bagian dari galaksi, dan tata surya matahari ini bagian dari galaksi Bima Sakti kan begitu. Oke, bicara tentang tata surya ini ada beberapa teori ya. Di sini akan disampaikan 6 teori tentang terjadinya tata surya. Yang pertama teori nebula atau kabut yang disampaikan oleh Immanuel Swedenborg. Dia mengatakan nebula berasal dari gas dan debu sebagian besar menjadi matahari. 2. Membentuk matahari dan planet lain yang masih berbeda. 3. Matahari berputar pada porosnya. 4. Planet terbentuk atmosfernya. Jadi intinya dari gas dan debu yang berpilin atau berputar ini mengakibatkan materi yang terbentuk adalah matahari di tengah, kemudian yang di sekitarnya menjadi planet-planet atau asteroid dan lain sebagainya yang mengelilingi matahari ya. Dan di antara planet-planet ini terbentuk atmosfernya. Atmosfernya planet masing-masing ya, karena atmosfer bumi dengan atmosfernya Mars, atmosfernya Venus itu berbeda-beda. Nah, oke. Nah, yang kedua teori planetesimal. Teori ini disampaikan oleh Chamberlain. Ini mengatakan matahari atau ini meledak. Nah, gas yang meledak dari matahari ini menjadi planet-planet, dan matahari sudah ada ya. Ledakan matahari ini kan jadi planet-planet atau benda-benda kecil di sekitar matahari itu. Nah, yang ketiga adalah teori pasang surut gas. Ini yang bersama dengan teori planetesimal tadi ya. Ini dia mengatakan materi yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya padat menjadi benda luar angkasa. Artinya apa? Ya, matahari ini yang menjadi materi, kemudian matahari tetap sudah ada ya. Ini yang menjadi matahari, kemudian materi yang tertarik ini menjadi benda-benda kecil di sekitar matahari ini dan menjadi planet-planet. Nah, ini adalah teori pasang surut. Sering dikatakan sebagai teori yang gambarnya seperti cerutu itu ya. Oke. Nah, teori bintang kembar ini Littleton dia mengatakan dulu ada 2 matahari. Ya, satunya cuma tetap jadi matahari dan satunya meledak. Nah, yang meledak inilah jadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Ya, ini. Ya, kalian boleh percaya teori-teori ini, tapi boleh juga tidak. Mengapa? Ya, karena ini teori yang belum tentu kebenarannya seperti itu ceritanya terjadinya bumi matahari ya. Nah, oke. Teori protoplanet ini mengatakan tata surya terjadi akibat dari pemampatan awas gas dan debu yang terdapat di ruang antar bintang. Yang kedua, partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan dan membentuk bola yang berputar. Yang ketiga, lama-kelamaan bola berubah menjadi cakram. Yang keempat, cakram terus berputar sehingga bagian tepi terlempar keluar dan membeku menjadi planet-planet dan asteroid. Jadi ya, intinya ya sama ya, ada pemampatan awan di antar bintang ini, partikel debu tertarik menuju pusat terus menjadi bola cakram seperti ini, dan tengahnya jadi memadat jadi matahari yang di sekitarnya jadi planet-planet dan asteroid kan seperti itu. Nah, teori Kuiper ini hampir sama dengan protoplanet karena memang
dijelaskan ini protoplanet ya. Pada mulanya adalah nebula besar ya, katakan. Ada kabut besar kan, piringan cakram. Nah, kemudian pusat piringan adalah protomatahari. Nah ini. Kemudian yang sangat panas aroma saya gas yang mengelilingi protomatahari adalah protoplanet. Nah ini protoplanet menjadi dingin menguap dan mulai mengupal menjadi planet. Nah ini berarti ya, hampir sama dengan teori protoplanet. Oke, kita masuk pada revolusi dan rotasi planet ya sekarang ya. Sudah keluar dari 6 teori tentang terjadinya tata surya. Kita bicara yang agak lebih real kita rasakan adalah revolusi matahari. Revolusi ya, bukan matahari yang berevolusi tapi planet ya. Apa itu revolusi? Adalah gerak planet mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Ini bicara tentang revolusi bumi mengelilingi matahari. Ini akibatnya yang pertama, gerak semu matahari. Apa gerak semu matahari? Artinya bukan matahari yang bergerak, tapi seolah-olah matahari yang bergerak. Ini namanya gerak semu matahari. Apa contohnya? Ya peristiwa terbitnya matahari dari timur. Nah itu kan bukan matahari terbit dari timur, tetapi buminya yang bergerak dari barat ke timur, sehingga seolah-olah matahari terbit dari timur. Itu adalah contoh gerak semu matahari ya. Nah, kemudian yang gerak semu tahunan matahari ya seperti setiap tahun itu matahari bergerak-gerak dari utara ke selatan, dari selatan ke tengah ke utara lagi. Nah, itu juga gerak semu tahunan matahari. Kalau yang terbit dari matahari terbit dari timur itu kan gerak semu hariannya. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam hari. Nah ini akibat revolusi juga mengakibatkan lamanya siang dan malam ini beda-beda antara waktu ya. Hari ini bulan November Desember ini kita melihat waktu pagi itu cepat sekali ya. Subuh itu jam 3:30 sudah subuh. Nah tapi nanti kalau bulan-bulan Juni subuhnya jam 5. Hampir jam 5 maksud saya ya. Nah ini akibat apa? Ternyata akibat revolusi. Yang ketiga adalah pergantian musim. Nah ini juga akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Oke. Yang sekarang geser ke rotasi lah. Kalau rotasi itu apa? Yaitu gerak planet pada sumbunya atau porosnya. Akibat rotasi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Ya, pertama perbedaan gerak semua harian benda-benda langit, termasuk bintang. Nah, ini ada terjadi perubahan gerak semu harian ya. Yang kedua terjadinya siang dan malam ya. Peristiwa siang malam ini juga akibat rotasi, di mana misalnya rotasi bumi, muka bumi yang menghadap matahari, maka dia terjadi waktu siang. Wah, muka bumi yang membelakangi matahari, maka bumi yang membelakangi matahari jadi malam, kan seperti itu. Termasuk perbedaan waktu juga demikian. Matahari menyinari misalnya daerah Papua, tapi di barat masih ada yang belum disinari. Sehingga misalnya subuh di Jakarta, Papua mungkin sudah siang kan demikian. Nah, karena apa? Karena perbedaan waktu itu. Yang keempat, pembelokan arah angin dan arus laut. Nah, ini jadi arah angin juga berbelok ya, ini akibat rotasi. Karena ya seperti apa ya, kita misalnya akibat berputar begitu, akhirnya angin yang mestinya lurus itu belok. Nah ini namanya akibat dari rotasi atau revolusi. Rotasi ya, bukan revolusi ya, rotasi planet. Dalam hal ini bumi ya. Nah sekarang bicara tentang gerhana. Gerhana ada dua ya, ada gerhana bulan. Cara melihat gerhana bulan sederhana, intinya kita kunci adalah siapa yang di tengah. Nah, kalau gerhana bulan, maka bumi lah yang di tengah di antara matahari dan bulan. Nah, sehingga apa? Cahaya bulan tertutup oleh bumi. Nah, artinya apa? Bulan ini tidak bisa menerima cahaya matahari karena tertutup bumi, sehingga bulan gelap. Inilah dikatakan gerhana bulan. Nah, kalau gerhana matahari ya sangat kebalikan dari posisi gerhana bulan, di mana yang di tengah adalah bulannya. Nah, di mana kalau bulan di tengah, bumi di sini, matahari di sini, maka cahaya yang menuju bumi tertutup oleh bulan.
Sehingga apa? Matahari tidak kelihatan semuanya maupun tidak kelihatan, sebagian terjadilah gerhana matahari. Oke. Nah, mungkin itu tentang tambahannya tentang revolusi dan rotasi plus gerhana matahari. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.